Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di sini kita bakal bahas kisah-kisah misteri dan horor nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. Kalau kamu suka dengan kisah horor yang penuh teka-teki, bantu juga dengan like dan share video ini ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang ikut merinding bareng kita. Nah, di cerita kali ini, kita bakal bahas tentang satu kisah misterius yang bikin banyak orang penasaran tentang seorang pendaki yang hilang sejak tahun 1948, tapi tiba-tiba muncul di zaman sekarang. Inilah kisahnya, pendaki dari tahun 1948. Gunung itu selalu jadi tempat favorit buat para pendaki. Setiap akhir pekan pasti ada aja rombongan yang naik ke sana, entah buat cari ketenangan, keindahan alam, atau sekadar menantang diri sendiri. Tapi buat warga sekitar, gunung itu bukan cuma tumpukan tanah dan pepohonan. Mereka bilang, gunung itu punya dunia lain yang hidup berdampingan dengan manusia, tapi nggak semua orang bisa melihatnya. Katanya ada batas tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Dan siapapun yang melanggar batas itu, bisa tersesat bahkan nggak bisa kembali. Aku masih ingat jelas waktu itu, sekitar bulan Juli. Udara malam dingin tapi tenang. Aku, Dimas, Riko, dan Yani sudah lama pengen mendaki gunung ini. Meski sering dengar cerita aneh dari warga, rasa penasaran kami jauh lebih besar dari rasa takut. Jadi malam itu kami nginep di rumah warga sebelum pendakian dimulai. Rumahnya sederhana, dindingnya dari papan, tapi hangat karena sambutan pemiliknya ramah banget. Waktu kami makan malam, bapak pemilik rumah sempat cerita hal yang bikin kami semua diam sesaat. Katanya, kalian hati-hati ya. Di gunung itu kadang suka ada pendaki yang muncul, tapi bajunya kayak dari zaman dulu. Kalimat itu disampaikan pelan tapi nadanya serius. Aku menatap bapak itu sambil mencoba senyum. Meski bulu kuduk sedikit meremang. Riko malah ketawa kecil. Paling juga pendaki yang hobi cosplay, Pak. Semua ikut tertawa kecuali bapak itu. Dia cuma menatap kami lama, lalu menunduk, seolah tahu sesuatu yang enggak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Pagi harinya, kami mulai naik. Udara pagi di kaki gunung terasa segar. Kabut tipis menyelimuti pepohonan. Di awal pendakian semuanya terasa menyenangkan. Kami saling bercanda, mengambil foto, dan menikmati suara burung yang masih terdengar dari kejauhan. Tapi makin lama jalannya makin curam, udara makin dingin dan suasana makin sepi. Pas sampai di pos 2, suasana mulai terasa aneh. Dari belakang terdengar suara langkah kaki seperti ada orang lain yang mengikuti kami. Suaranya jelas, pelan tapi konsisten. Kami berhenti, saling pandang, lalu nengok ke belakang. Tapi kosong, nggak ada siapa-siapa selain kabut tebal yang perlahan merayap dari bawah lembah. Kami pikir mungkin cuma halusinasi karena lelah, jadi kami lanjut jalan. Tapi sejak itu suasananya berubah. Riko yang biasanya cerewet jadi pendiam. Yani terus merapat di belakangku, dan Dimas sesekali menatap ke kiri kanan, seolah sedang diawasi. Menjelang sore, kabut makin tebal. Angin bertiup pelan tapi terasa menusuk. Kami memutuskan berhenti dan buka tenda di area datar dekat jurang kecil. Saat sedang sibuk pasang tenda, tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok pria. Dia melangkah pelan ke arah kami. Sekilas aku kira dia pendaki juga. Tapi pas diperhatiin penampilannya aneh. Wajahnya pucat, rambutnya agak panjang dan acak-acakan. Bajunya bukan jaket gunung seperti biasanya, tapi kayak seragam zaman dulu. Warna coklat tua, lusuh, dengan ransel kanvas besar yang udah kelihatan usang. Kami semua terdiam. Angin berhenti, kabut seperti menahan napas. Pria itu menatap kami dengan senyum tipis. Suaranya tenang tapi berat waktu dia bilang, "Kalian juga mau ke puncak?" Entah kenapa waktu dia ngomong, bulu kuduku langsung berdiri. Senyumnya bukan senyum ramah tapi lebih kayak senyum seseorang yang udah lama banget gak ketemu manusia lain. Aku menatap matanya dan saat itu aku sadar, matanya kosong. Seperti nggak ada kehidupan di dalamnya. Dan di antara kabut yang makin menebal, aku ngerasa mungkin bapak di rumah itu benar. Di gunung ini, ada sesuatu yang bukan dari dunia kita. Sesuatu yang masih terus berjalan sejak tahun 1948. Kami sempat ngobrol sama dia, mencoba menenangkan diri setelah kemunculannya yang tiba-tiba bikin suasana jadi aneh. Pria itu bilang namanya Arman. Dari cara bicaranya, logatnya terasa kaku kayak orang-orang zaman dulu yang sopan banget, tapi terdengar asing di telinga kami. Dia ngomong pelan, suaranya berat dan agak serak, seolah udah lama nggak ngobrol sama siapapun.
Dia bilang kalau dia lagi mendaki sendirian, dan teman-temannya udah jalan duluan ke puncak. Awalnya kami nggak terlalu curiga, tapi makin lama kami ngobrol, makin banyak hal yang terasa ganjil. Setiap kali kami tanya, "Mas Arman dari mana?" Dia jawab dengan kalimat yang aneh, "Aku dari Bandung, tahun 48. Kami pikir dia cuma bercanda atau mungkin maksudnya 1988 itu kode komunitas pendaki atau semacamnya, tapi ekspresinya sama sekali nggak kelihatan bercanda. Matanya menatap lurus ke arah kabut dingin, kayak orang yang sedang mengenang sesuatu yang udah lama banget berlalu. Dimas sempat nyeletuk sambil ketawa. Wah, berarti Mas Arman senior banget dong dari tahun 1948. Tapi Arman cuma senyum tipis tanpa suara, lalu menunduk. Senyumnya itu bukan senyum orang yang senang diajak bercanda, tapi senyum hambar. Kayak menahan sesuatu di dalam hati. Kami semua jadi kikuk. Gak ada yang berani ngomong lagi setelah itu. Malam mulai turun, suhu makin dingin. Kami nyalain api unggun kecil buat masak mie instan. Asap mengepul pelan ke udara, dan suara jangkrik terdengar samar di antara desir angin. Kami ajak Arman makan bareng, tapi dia duduk agak jauh dari api, di bawah pohon besar. Tangannya diselipin di balik lutut, menatap kosong ke arah hutan. Sekali dua kali dia menoleh cepat, kayak mendengar sesuatu dari dalam gelap, tapi waktu kami tanya ada apa, dia cuma geleng pelan. Yani sempat berbisik ke aku. Kayaknya dia aneh deh. Dari tadi pandangannya kosong. Aku cuma jawab lirih, udah biarin aja. Mungkin dia kecapean. Tapi jauh di dalam hati aku juga merasa hal yang sama. Ada sesuatu dari Arman yang nggak beres. Menjelang tengah malam angin mulai bertiup lebih kencang. Tenda kami bergoyang pelan. Suara dedaunan bergesekan seperti bisikan. Aku hampir tertidur waktu Yani tiba-tiba bangun dan menarik lenganku pelan-pelan. "Dengar enggak?" Katanya pelan. Aku pasang telinga. Dan dari luar tenda terdengar suara. Seseorang sedang nyanyi. Suaranya berat, pelan, dan nadanya seperti lagu perjuangan yang sering kita dengar di film-film lama. Nada lagu itu terasa asing tapi menyedihkan. Seperti lagu yang dinyanyikan seseorang yang kehilangan arah. Kami semua langsung bangun. Riko ngintip dari celah tenda, wajahnya langsung pucat. "Itu, Arman," bisiknya. Aku pelan-pelan buka resleting tenda. Di tengah kabut putih yang menebal, kami lihat sosok Arman berdiri di tepi jurang, membelakangi kami. Dia berdiri tegap, seperti seorang tentara yang sedang menghormat ke arah lembah di depannya. Lagu yang dia nyanyikan berhenti sebentar, lalu terdengar lagi satu bait terakhir dengan suara parau. "Kawan, jangan tinggalkan aku." Kami semua memanggil dia berkali-kali. "Mas Arman, jangan di situ, bahaya." Tapi dia nggak nengok sama sekali. Tubuhnya diam, hanya sedikit bergerak karena tiupan angin. Lalu tiba-tiba lagu itu berhenti total. Kabut menutup pandangan kami seketika. Kami lari ke arah tempat dia berdiri, tapi pas sampai di sana nggak ada siapa-siapa. Yang tersisa cuma jejak kaki basah di tanah, menuju ke arah tepi jurang. Kami panik, tapi nggak ada tanda-tanda orang jatuh. Nggak ada suara apapun, cuma angin yang berdesir pelan. Kami saling pandang tanpa suara. Malam itu nggak ada yang berani tidur lagi. Api unggun udah padam, udara dingin menembus jaket, dan entah kenapa, kami semua merasa kayak sedang nggak sendiri di situ. Dari kejauhan, di balik kabut yang belum juga hilang, aku masih bisa ngerasa kayak ada seseorang yang terus memperhatikan kami. Pagi itu udara gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih menggantung tebal di antara pepohonan, dan sisa embun menetes dari ujung daun. Kami semua bangun dalam keadaan lelah mata sembab karena semalaman gak tidur. Riko yang biasanya paling banyak omong kali ini cuma diam. Yani duduk sambil memeluk lutut, matanya kosong. Dimas sibuk membereskan tenda tanpa bicara sepatah kata pun. Semua sepakat, kami harus segera turun sebelum hal aneh lain terjadi. Perjalanan turun rasanya jauh lebih panjang dari waktu naik. Jalan setapak yang kemarin terasa biasa, sekarang terasa menakutkan. Setiap kali ranting patah atau daun bergerak karena angin, kami langsung menoleh cepat. Takut kalau ada yang mengikuti dari belakang. Suara burung pun nyaris nggak ada. Hening. Hanya langkah kaki kami yang terdengar beradu dengan dedaunan kering di bawah. Begitu sampai di pos awal, kami lega setengah mati. Rasanya kayak baru lolos dari sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi kelegaan itu nggak bertahan lama. Kami duduk di depan base camp, berusaha menenangkan diri sampai akhirnya penjaga pos datang menghampiri. Wajahnya ramah tapi berubah tegang waktu kami ceritain tentang pria bernama Arman yang kami temui di atas. Aku ingat jelas waktu aku bilang, "Mas, tadi malam kami ketemu pendaki, namanya Arman."
Bajunya kayak orang zaman dulu, katanya dari Bandung, tahun 1948. Penjaga itu langsung berhenti tersenyum. Dia menatap kami lama lalu bilang pelan, "Tunggu sebentar." Setelah itu dia masuk ke dalam pos tanpa ngomong apa-apa lagi. Kami saling pandang bingung. Beberapa menit kemudian dia keluar bawa sebuah foto yang udah kusam dan menguning. Kertasnya udah retak di beberapa sisi, tapi gambar orang di dalam foto itu masih jelas terlihat. Seorang pria muda, pakai seragam coklat tua dan topi lapangan. Wajahnya sama persis seperti Arman yang kami temui semalam. Dari raut wajah sampai senyum tipisnya sama persis. Aku bahkan bisa ngerasain bulu kuduku berdiri lagi waktu lihat foto itu. Ini Arman? Tanyaku pelan. Penjaga itu mengangguk pelan. Matanya nggak lepas dari foto itu. Dia dulu pendaki sekaligus tentara. Hilang di gunung ini waktu ekspedisi tahun 1948. Katanya waktu itu pasukan mereka terjebak badai, dan Arman nggak pernah ditemukan. Banyak yang nyari, tapi jasadnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Dimas langsung diam membeku, wajahnya pucat. Yani mulai nangis kecil, menutup mulutnya supaya suaranya nggak keluar. Riko cuma bisa geleng-geleng sambil mundur pelan. Matanya kosong menatap ke tanah. Aku sendiri ngerasa darahku kayak berhenti mengalir. Semua cerita bapak-bapak di rumah semalam mendadak masuk akal. Kami pamit buru-buru setelah itu. Sepanjang jalan pulang nggak ada satupun dari kami yang ngomong. Tapi entah kenapa setiap kali kami berhenti aku selalu ngerasa kayak ada seseorang yang jalan di belakang. Setiap langkah kami ada gema langkah lain yang mengikutinya. Tapi waktu nengok, kosong. Hanya suara angin. Sampai akhirnya kami sampai rumah, kami langsung beresin semua barang. Tapi waktu Dimas buka tasnya buat nyimpan peralatan, tiba-tiba dia berhenti. Dari dalam tasnya, dia ngeluarin benda kecil yang nggak ada di daftar barang kami sebelumnya. Sebuah kompas logam tua, warnanya udah pudar, karatan di pinggir, tapi jarumnya masih berputar pelan seolah hidup. Kami semua ngumpul, ngeliat benda itu dengan wajah bingung. Pas aku perhatiin lebih dekat, di bagian belakangnya ada ukiran tulisan samar. Huruf-hurufnya udah hampir hilang, tapi masih bisa dibaca. Untuk Arman, kawan seperjuangan. Dan suasana langsung sunyi. Kami saling pandang tanpa kata. Rasanya dingin merayap lagi, padahal kami udah jauh dari gunung itu. Malamnya aku nggak bisa tidur. Setiap kali aku merem, aku masih kebayang wajah Arman. Senyum tipisnya, matanya yang kosong, dan suara beratnya waktu bilang, "Kalian juga mau ke puncak?" Sampai sekarang aku nggak tahu apa yang sebenarnya kami temui di gunung itu. Tapi setiap kali aku lewat daerah kaki gunung itu, entah kenapa aku selalu ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari kejauhan. Kadang angin yang berhembus bawa suara samar, kayak seseorang lagi manggil pelan dari balik kabut. Mungkin cuma imajinasi, atau mungkin Arman masih tersesat di sana. Masih mencari jalan pulang dari tahun 1948. Itu dia kisah lengkap dari pendaki dari tahun 1948. Gimana menurut kamu? Apakah dia benar-benar tersesat dalam waktu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang nggak bisa dijelaskan dengan logika manusia? Kalau kamu punya teori atau pengalaman serupa, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa aku angkat di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, biar aku makin semangat bikin cerita horor yang lebih menegangkan lagi. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetap waspada karena kadang yang hilang di masa lalu bisa saja masih mengintai kita di masa kini.